Selamat bertemu kembali dalam kegiatan belajar IPA. Pada semester 1 ini, pada pertemuan yang pertama kita akan bahas bab 8 tentang tekanan zat. Poin A, tekanan zat padat, cair, dan gas. Kita bahas yang pertama, tekanan zat padat. Faktor-faktor yang memengaruhi tekanan zat padat ada dua, yaitu yang pertama gaya dan yang kedua adalah luas bidang tekan. Rumus tekanan zat padat sebagai berikut. P sama dengan F per A. Artinya tekanan berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan luas bidang tekan. P adalah tekanan satuannya Newton per meter persegi atau Pascal atau PA. Kemudian F itu adalah gaya yang diberikan satuannya Newton. A itu adalah luas bidang tekan atau satuannya meter persegi. Contoh soal, beban seberat 12.800 Newton diletakkan di atas lantai seluas 16 meter persegi. Berapakah tekanan yang dialami lantai? Jika luas lantai dipersempit menjadi seperempatnya, berapakah tekanan yang dialami lantai? Penyelesaian diketahui Y sama dengan E, berat benda sama dengan gaya, yaitu 12.800 Newton. A1 itu sama dengan 16 meter persegi, A2 itu seperempat kali A1 sama dengan seperempat kali 16 meter persegi, kita dapat 4 meter persegi. Ditanya P1 sama dengan titik-titik, ini tekanan pada luas lantai 16 meter persegi itu. D, P2 artinya tekanan pada luas lantai yang dipersempit seperempat kali. Jawab, AP1 sama dengan F per A1 sama dengan 12.800 Newton per 16 meter persegi sama dengan 800 Newton per meter persegi atau 800 Pascal. P2 F per A2 sama dengan 12.800 Newton per 4 meter persegi sama dengan 3.200 Newton per meter persegi atau 3.200 Pascal. Yang kedua, sekarang kita masuk tekanan hidrostatis atau tekanan zat cair. Apa yang mempengaruhi tekanan hidrostatis? Yang pertama adalah kedalaman zat cair, yang kedua adalah massa jenis zat cair, dan yang ketiga berat zat cair. Tekanan hidrostatis ini berbanding lurus dengan kedalaman zat cair, massa jenis zat cair, dan berat zat cair. Artinya, jika kedalaman zat cair, massa jenis zat cair, dan berat zat cair itu makin besar, maka tekanan hidrostatis juga makin besar. Sebaliknya, jika kedalaman zat cair, massa jenis zat cair, berat zat cair itu makin kecil, maka tekanan hidrostatis yang dihasilkan makin kecil. Untuk zat cair ini, jika makin dalam pasti makin besar. Makin dangkal, makin kecil tekanan hidrostatisnya. Jadi makin dalam zat cair, makin besar tekanan hidrostatis. Makin dangkal zat cair, makin kecil tekanan hidrostatisnya. Kita lihat rumus tekanan zat cair ini, kita lihat dari pertama. P sama dengan V per A. Karena V berat benda itu sama dengan massa kali percepatan gravitasi bumi. Dan massa benda itu kita peroleh dari massa jenis benda kali volume benda atau rho kali V. Dan volume benda ini kita peroleh dari tinggi dikali luas bidang, maka kita dapatkan massa benda itu bisa dirumuskan rho kali H kali A. Maka kita peroleh rumus tekanan hidrostatis sebagai berikut. P sama dengan rho kali G kali H kali A per A. Maka kita bagi A dengan A, maka kita akan dapat rumus yang terakhir adalah P sama dengan rho kali G kali H. Keterangan, P ini adalah tekanan, satuannya Newton per meter persegi atau Pascal. Rho ini adalah massa jenis zat cair, satuannya kilogram per meter kubik. Kemudian G ini adalah percepatan gravitasi bumi, satuannya meter per sekon kuadrat atau Newton per kilogram. Sementara H ini adalah tinggi zat cair, satuannya meter. Berikut contoh soal.
Perhatikan gambar berikut. Ini sebuah akuarium dipelihara seekor ikan. Tinggi air pada dalam akuarium itu adalah 15 cm dari dasar akuarium ini. Maaf, 50 cm. Tinggi air dalam akuarium itu dari dasar akuarium ke atas itu 50 cm. Kemudian tinggi mulut ikan ini dari dasar akuarium adalah 15 cm. Kemudian rho air adalah 1 gram per centimeter kubik. Jika percepatan gravitasi bumi pada tempat itu sebesar 10 Newton per kilogram, berapakah besar tekanan pada mulut ikan? Kita cari penyelesaian. Diketahui H1 itu 50 cm. Kita bawakan ke meter, maka 50 dibagi 100 dapatnya 0,5 meter. H2 tadi 15 cm, maka 15 dibagi 100 dapatnya 0,15 meter. Berikut rho air sama dengan 1 gram per centimeter kubik. Dan percepatan gravitasi bumi itu 10 Newton per kilogram. Ditanya, P sama dengan titik-titik, tekanan pada mulut ikan tadi. Berikut jawab, kita cari dulu tinggi air seluruhnya, maka H sama dengan H1 kurang H2, maka 0,5 meter kurang 0,15 meter sama dengan 0,35 meter. Rho air sama dengan 1 gram per centimeter kubik. Kita harus bawakan ke kilogram per meter kubik. Maka kita lihat rho air sama dengan 1 gram. 1 gram itu sama dengan 1/1000. Sementara per centimeter kubik itu sama dengan 1/1 juta. Maka sama dengan 1 juta per 1000 sama dengan 1000 kilogram per meter kubik. Berarti 1 gram rho air 1 gram per centimeter kubik setara dengan 1000 kilogram per meter kubik. Maka tekanan pada mulut ikan P sama dengan rho kali G kali H. Maka sama dengan 1000 kilogram per meter kubik kali 10 Newton per kilogram kali 0,35 meter. Maka kilogram dengan kilogram ini kita bagi, kita akan dapat 10.000 Newton per meter kubik kali 0,35 meter sama dengan 3.500 Newton per meter kubik atau 3.500 Pascal. Berikut hukum-hukum dalam tekanan zat cair ada 3. Yang pertama itu adalah hukum bejana berhubungan, yang kedua hukum Pascal, dan yang ketiga adalah hukum Archimedes. Kita bahas yang pertama adalah hukum bejana berhubungan. Bunyi hukum bejana berhubungan sebagai berikut. Permukaan zat cair yang tidak bergerak dalam suatu bejana atau bejana berhubungan selalu terletak dalam bidang datar. Nah, lihat contoh gelas ini berisi air. Kita letakkan tegak lurus karena airnya diam, maka permukaan airnya datar. Berikut juga begitu juga dengan gelas yang kita miringkan, kita ganjal ini, dia akan permukaannya tetap datar karena dia diam. Berikut bagaimana dengan bejana yang bentuknya berbeda-beda. Bentuk permukaan zat cair pada bejana berhubungan tidak terpengaruh oleh bentuk pipanya. Jadi walaupun bentuk pipanya berbeda-beda, tetapi bentuk permukaan airnya tetap sama. Berikut, hukum bejana berhubungan ini tidak berlaku yang pertama pada bejana diisi 2 atau lebih zat cair. Misalnya salah satu bagiannya kita isi minyak dan yang lainnya kita isi air, maka permukaan minyak lebih tinggi daripada air. Yang kedua, tekanan udara pada bejana tidak sama. Jadi salah satu bejananya kita tutup, maka tekanannya akan berbeda. Dan yang ketiga, pada bejana terdapat pipa kapiler. Jika salah satu mulut tabungnya kita masukkan pipa kapiler, maka pada bagian itu airnya lebih tinggi daripada yang lain. Sampai di sini semoga bermanfaat bagi anak-anak dalam belajar sehingga bisa mendapatkan informasi yang lebih detail. Nanti anak-anak bisa lihat pada bahan ajar yang ada di Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi.